Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 5 mata kuliah Teknologi dan Transformasi Digital, jurusan Informatika angkatan tahun 2023. Di sini kami akan memberikan tutorial, yaitu bagaimana cara membackup dan merestore sebuah Windows, terutama Windows 10. Nah, tutorial kali ini itu sangat berguna banget, apalagi buat kita sebagai mahasiswa yang pastinya menggunakan laptop tuh untuk menyimpan file-file penting kayak file-file kuliah, file-file administrasi dan segala macam. Membackup Windows ini sangat amat penting dilakukan karena untuk mencegah terjadinya error atau hilang data di Windows itu, kita bisa mengembalikan kembali seperti semula ya teman-teman. Nah, untuk membackup Windows sendiri itu ada dua cara dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya teman-teman. Cara yang pertama itu ada restore point dan sistem image. Nah, apa sih perbedaannya dari antara kedua ini? Nah, yang pertama restore point itu, dia itu jika kita analogikan seperti game, dia itu mirip banget sama yang namanya checkpoint. Nah, pasti teman-teman udah tahu sendiri kan, checkpoint itu gunanya tuh buat kita misalkan habis dari checkpoint terus mati, kayak kita nggak ngulang lagi dari awal gitu, jadi kita hanya perlu ke checkpoint tersebut. Nah, itu tuh mirip-mirip banget dengan fitur restore point ini. Restore point ini juga udah di fiturnya udah diiniin langsung dari Windows, jadi kita tinggal make aja, nggak perlu install apa-apa lagi. Nah, yang kedua tuh ada sistem image. Nah, sistem image tuh kita tuh diibaratkan kayak bener-bener nyalin isi semua komputer kita ya teman-teman. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri dari restore point tuh, kelebihannya dia memakan lebih sedikit penyimpanan. Nah, jadi dia hanya menyalin sistemnya saja ya teman-teman. Jadi misalkan file-file atau program-program aplikasi yang kita install setelah kita membuat sebuah restore point itu, pas kita nge-restore lagi itu nggak akan ikut ke restore, kecuali kita nyimpan file sama install program itu sebelum membuat sebuah restore point. Nah, yang kedua itu tidak memerlukan storage tambahan, jadi kita nggak perlu lagi tuh yang namanya beli flash disk. Nah, yang ketiga juga itu mudah digunakan saat ingin restore, jadi kita hanya perlu ke setting dan melakukan restore point itu. Nah, tapi kekurangannya itu dia nggak bisa menangani kerusakan fatal kayak semacam boot loop atau mungkin storage SSD atau hard disknya tuh bermasalah atau kena virus. Jadi dia nggak bisa mengatasin laptop yang kayak gitu ya teman-teman. Untuk kelebihan dan kekurangan dari cara sistem image itu, kelebihannya kita bisa menangani kerusakan fatal. Jadi walaupun misalkan laptop kita boot loop, nggak bisa masuk ke Windows atau SSD hard disknya kena, selama komputernya itu masih bisa masuk ke BIOS, kita masih bisa nge-backup dan nge-restore file-file kita itu teman-teman. Nah, yang kedua itu dia bisa nge-backup isi dari keseluruhan PC-nya ya teman-teman. Jadi semuanya itu bisa ke-backup. Jadi ibaratkan kita nyalin komputer kita itu ke dalam storage tambahan itu. Nah, kekurangan sistem image itu yang pertama, dia makan banyak banget penyimpanan. Ya kan, namanya juga kita nyalin laptop kita kan pasti kita butuh penyimpanan yang banyak banget kan. Yang kedua itu dia memerlukan storage tambahan berformat NTFS. Nah, berformat NTFS itu yang contohnya kayak SSD sama hard disk itu ya. Jadi kita kalau misalkan mau bikin sistem image itu nggak bisa pakai flash disk. Terus ini juga sebenarnya ada kekurangan tambahannya, kita laptopnya tuh harus mendukung dual storage ya teman-teman. Jadi kita tuh nggak bisa nyimpen sistem image di partisi yang sama, di storage yang sama. Jadi kita harus nyimpen di storage
yang lain gitu, storage cadangan. Nah, kita langsung ini aja ke tutorial yang pertama, yaitu membuat restore point. Oke, kita bisa langsung aja ke pencarian dan ketik restore point. Nah, ini yang paling atas ini teman-teman. Nah, di sini sebelumnya kan ada tulisan ya, protection. Ini tuh kalau kita mau membuat sebuah restore point tuh protectionnya harus kita nyalain dulu dengan cara kalian klik dulu bagian mana yang partisi mana yang ingin kalian backup, terus kalian klik configure ini, dan kemudian kalian turn on system protection, dan kalian bisa menggeser ini usage-nya ke 5 atau 10% lah. Di sini saya akan menggunakan 10% ya kayaknya, karena penyimpanan saya juga lumayan besar. Di sini saya apply. Oke. Nah, di sini udah dilihat bisa protectionnya sudah nyala ya, dan kita tinggal pencet ininya, local disk C sistemnya, dan kita tinggal klik ini create restore point. Kita klik create, dan kita untuk penamaannya di sini cukup penting ya teman-teman. Kalian harus menamakan ini dengan nama Windows dan tanggal teman-teman ya. Di sini tanggal 9 bulan 10 2023. Nah, penamaan ini tuh untuk memudahkan nantinya jika kalian punya banyak restore point ya teman-teman. Nah, tinggal kita klik create, dan kita tinggal menunggu sistem sampai selesai membuat restore point. Mungkin ini agak sedikit lama, jadi kita mungkin akan menyekip atau mempercepat. Nah teman-teman, kalau udah muncul kayak gini itu artinya udah berhasil ya teman-teman membuat restore point, dan kita close aja. Nah, kita langsung ini yang kedua, kita langsung beralih ke cara yang kedua, yaitu menggunakan sistem image ya teman-teman. Oh iya, sebelum melakukan sistem image, teman-teman harus lihat dulu nih berapa kapasitas kapasitas ini yang teman-teman punya. Nah, kan kalau di sini kan saya ada local disk C. Nah, kita ini masuk aja, klik kanan di local disk C-nya, klik properties, dan kita lihat di sini nih di usage space. Nah, di sini saya punya usage space-nya 75 GB ya, lumayan besar. Nah, jadi itu artinya kita harus menyiapkan sebuah storage dengan minimal sebesar ini ya teman-teman, untuk menampung backup ini semua ini. Oke, jika kalian sudah punya storage tambahannya, tinggal kalian pasangkan ke laptop atau komputer kalian, dan kita tinggal masuk ke di pencarian, kita tulis backup. Nah, kita tinggal buka, dan kita ke bagian sini, go to backup and restore Windows 7. Terus kita ke sini, create a system image. Di sini sistem akan membaca ada penyimpanan mana aja yang mungkin tersedia untuk ini, untuk tempat menampung backupnya itu. Nah, di sini saya kebetulan punya Neo volume yang berukuran lumayan ini. Sebelumnya udah saya jelaskan kalau kita mau membuat sistem image itu kita harus menggunakan ini ya teman-teman,
SSD atau hard disk yang terpisah dari SSD yang digunakan untuk lokal disk C-nya ini teman-teman. Nah, habis itu jika udah, kita next. Nah, di sini kita bisa centang apa aja yang mau diiniin, yang mau di backup. Di sini ada EFI, ada C system, ada Windows Recovery Environment, dan kita ada optional D juga untuk di backup. Nah, jadi kita ini aja, kita bisa next. Nah, di sini kita bisa menggunakan langsung ke start backup, tapi karena komputer saya sudah melakukan backup ini, jadi mungkin kalian bisa mengklik ini nanti ya, dan akan jalan sistemnya, dia akan menjalankan backupnya, dan itu akan memakan waktu lumayan lama, antara sejam atau 2 jam. Kalian bisa menunggu dan sampai berhasil. Nah, jika sudah, maka file backup kalian tuh ntar akan masuk ke dalam tempat yang dimana tadi kalian menampung backup itu. Kalau tadi saya kan di local disk E ya, dan nanti akan filenya akan terbuat di situ. Nah, untuk cara nge-restore-nya sendiri itu nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya bisa dipersilahkan. Lalu kemudian bagaimana cara kita merestore Windows kita dengan sistem image yang kita baru saja buat? Caranya simple. Pertama, kalian ke Windows, ketik settings, dan kalian akan mengklik update and security. Dan pada tampilan kiri ada banyak opsi, tapi yang kalian ingin pencet adalah recovery, di mana ada tulisan Advanced Startup, di bawahnya ada Restart Now. Pencet Restart Now. Dan jika kalian sudah di tampilan ini, kalian akan mengklik Troubleshoot, Advanced Option, dan System Image Recovery. Setelah kalian sudah memilih System Image Recovery, sistem akan menyuruh kalian untuk memilih akun. Setelah itu, select ke System Image. Next. Kita pilih saja paling recent System Image-nya. Next. Jika next. Dan kalian bisa pilih Finish, dan proses recovery System Image selesai.